Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang first run Hoka Cielo X1 2.0. If you catch my drift. Terima kasih banyak buat Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini, biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian, dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar lari. Kali ini kita kedatangan racing shoes dari Hoka, yaitu Hoka Cielo X1, yang mana ini versi kedua ya. Versi pertamanya saya juga udah pernah nyobain yang seperti ini bentuknya. Cuman secara looks juga kelihatan banget berbeda dan rasanya pun jauh berbeda. Karena di Hoka Cielo X1 versi yang pertama, itu saya agak heran, agak bingung kenapa Hoka bisa bikin racing shoes yang kayak gini gitu ya. Agak bingung cara larinya, cara pakainya, dipakainya yang seperti apa itu saya benar-benar sampai sekarang belum bisa menemukan klopnya gitu. Tapi kalau Hoka Cielo X1 2.0 ini benar-benar pure racing shoes. Nggak usah lama-lama, langsung kita bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran saya 42, sepatu ini ada di angka 210 gram. Yang mana menandakan ini sepatu lari yang ringan. Nggak bisa dibilang ringan banget karena nggak di bawah 200 gram. Nggak dibilang rata-rata, karena rata-rata sepatu lari itu 250 sampai 300-an gram. Atau kalau di atas 300 gram biasanya saya kategorikan sepatu lari yang berat. Dan kalau untuk racing shoes, biasanya harapan saya itu di bawah 230 gram yang penting. Dan ini 210, jadi udah aman banget. Bener-bener bobotnya adalah pure racing shoes. Lanjut ke uppernya. Untuk uppernya sendiri dia adalah Jacquard mesh, yang mana Jacquard mesh-nya itu kalau dipegang itu feel plastiki, tapi plastikinya itu bukan yang tebal. Biasanya ada feel plastiki yang kerasa tebal gitu ya. Ini tipis, kerasa tipis sehingga tetap fleksibel banget. Dan pada saat saya pakai pertama kali itu membentuk kaki saya dengan sangat baik. Fittingnya tetap racing shoes, tetap racing fit, tetap berasa banyak yang nempel ke kaki kita, pelukannya mantep, tapi nggak sampai terasa sempit gitu ya. Jadi karena kalau racing shoes itu kita butuh sesuatu yang nempel ke uppernya nempel ke badan kaki kita itu benar-benar full gitu ya. Dan saya rasa di sepatu ini benar-benar terrealisasi gitu. Jadi sesuai dengan harapan saya lah untuk racing fit yang ada di sepatu ini. Toe boxnya sendiri tidak terasa sempit juga, walaupun ini racing fit, jadi masih lumayan relax walaupun nggak yang bisa bergerak banget ya. Karena kalau bergerak banget memang agak jarang untuk kategori racing shoes. Terasa nyaman, nggak terasa sempit, tapi nggak yang terasa longgar juga. Kemudian di bagian samping sini, kalau teman-teman perhatikan itu ada kayak layernya gitu, yang mana ini membantu untuk menjaga stability di bagian uppernya, karena kalau dipasang di arch itu mengurangi proses overpronasinya, jadi gelindingnya nggak terlalu masuk ke dalam-dalam banget, ditahan sedikit sama upper yang ada di sepatu ini. Kemudian untuk breathability-nya sendiri termasuk bagus, karena setelah saya tes manual dengan mesin asap, dia bener-bener bagus banget sirkulasi udaranya, nggak perlu diragukan lagi untuk Jacquard mesh-nya. Mulai dari depan, belakang juga semua asapnya bisa keluar dari upper sepatu ini, jadi untuk sirkulasinya saya rasa nggak perlu diragukan lagi. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya sendiri ini juga berbeda. Ini kalau teman-teman lihat hole-hole-nya sebenarnya normal-normal aja, ada runners knot-nya, tapi tali sepatunya benar-benar upgrade dari Cielo X1 versi pertama. Cielo X1 versi pertama itu kayak plastik gitu loh. Teman-teman bisa lihat tuh kayak gini. Ini bener-bener gampang copot menurut saya.
trouble banget. Saya beberapa kali pakai itu gampang copot, tapi kalau ini bener-bener tali sepatu yang pertama kali saya lihat. Jadi tali sepatunya itu sebenarnya tali sepatu normal, tapi kalau diperhatikan lebih dekat itu kayak ada titik-titiknya, yang mana titik-titiknya itu agak kesep. Jadi yang bikin nempel banget itu yang titik-titiknya itu. Nah, pada saat saya tali sama sekali nggak ada pergerakan di tali sepatunya, di lacing sistemnya itu sama sekali nggak ada pergerakan. Mantep banget. Dan kuncian dari titik-titik yang ada di tali sepatu itu benar-benar memberikan efek yang sangat luar biasa menurut saya. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Tangnya minimalis ala racing shoes, nggak ada hal-hal yang spesial. Yang jelas di bagian dalamnya sini itu kayak ada material yang stretchy, jadi dia memang benar-benar diharapkan bisa menempatkan posisinya walaupun dia nggak ada talinya atau bukan gasete tang. Jadi dia free aja, bebas aja. Tapi material yang di tengah ini bikin dia lebih bisa menempatkan dirinya gitu ya. Jadi nggak yang goyang-goyang banget karena materialnya sedikit lebih tebal daripada material yang ada di depan sini gitu. Jadi dia materialnya tetap nyaman, cuman lebih agak padat aja gitu sehingga dia nggak banyak pergerakan. Meskipun sama sekali jauh dari kata kaku ya. Masih bisa bergerak sih sebenarnya, cuman di pengalaman pertama saya lari pakai sepatu ini tidak ada pergerakan yang signifikan sehingga mengganggu saya itu nggak ada sama sekali. Lanjut ke kolarnya tetap ada paddingnya, nggak banyak, ya minimalis hitungannya sih ala racing shoes, tapi tetap dikasih padding di kolarnya sih ini memberikan kenyamanan yang cukup, tapi dia super fleksibel, teman-teman bisa lihat sendiri. Ini sama sekali nggak mengganggu mata kaki saya, aman-aman aja untuk mata kaki saya. Kemudian kita lanjut ke bagian heel counternya. Heel counternya ada struktur yang lumayan tebal sebenarnya untuk kategori minimalis ya, karena ini sepatu banyak yang minimalis, tapi di heel counternya cukup tebal strukturnya dan gigitannya juga lumayan. Untuk di bagian tumit saya merasa benar-benar bisa nempel, sama sekali merasa secure, nggak ada perasaan keangkat sama sekali gitu ya. Karena racing shoes biasanya heel counternya itu nggak semuanya efektif, tapi di sepatu ini benar-benar bisa bekerja dengan sesuai harapan saya. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya sendiri dia pakai PB foam yang mana udah dipakai oleh Hoka di versi sepatu-sepatunya Hoka yang premium ya, terutama di racing shoes banyak yang pakai PB foam, yang mana PB foam udah terkenal banget responsifnya, softnya, bounce back-nya itu benar-benar menurut saya udah paling bagus di dunia untuk saat ini gitu ya, untuk foam sepatu lari, terutama untuk kategori racing shoes. Kemudian ini dual density, jadi yang warna biru sama yang warna putih di bawah itu berbeda density-nya. Kalau saya ukur manual, yang bawah itu lebih soft ya dibandingkan dengan yang warna biru. Yang bawah ini ada di angka sekitar 25-an, yang biru ada di atasnya sedikit. Yang mana tujuannya adalah pada saat kita berlari, yang diharapkan berlari di atas sepatu ini adalah teman-teman yang memang sudah mempunyai jam terbang lari gitu ya, bukan pemula banget, sehingga bisa mid strike sampai forefoot strike untuk strike ke tanahnya, jadi bukan heel strike lagi. Kalau teman-teman yang baru mulai lari biasanya kan heel strike ya, jadi kalau dari heel strike itu sedikit tidak seimbang menurut saya, karena memang yang belakang kan empuk semua nih. Nah, yang biru aja dari tengah ke depan itu bener-bener menunjang kestabilan banget gitu. Pada saat kita strike ke tanah itu pakai mid strike, kemudian baru gliding ke depan, itu jauh lebih proper gitu ya. Jauh lebih stabil, karena kalau kita heel strike duluan, ini goyang banget. Kemudian baru toe off. Selain itu dia juga ada rocker teknologinya yang menurut saya rockernya ini lumayan agresif ya. Pada saat saya strike ke tanah, kemudian toe off itu tinggal gelinding aja ya. Lihat aja ini bentuknya kan kayak melengkung, kayak kapal gitu, sehingga dia ada geometrinya yang membantu kita untuk toe off, kemudian langkahnya itu jadi terasa lebih ringan gitu. Stride-nya itu kayak jadi terasa panjang-panjang, dipaksa panjang. Selain itu kalau teman-teman perhatikan dari versi sebelumnya, kan ada cutout-nya ya di bagian luar. Ini yang agak bingung, kenapa di cutout-nya di bagian luar ya? Nah, kalau yang versi 2.0 itu cutout-nya di bagian dalam. Dengan tujuan, kebanyakan orang itu berlari seperti ini. Nah, pada saat seperti itu, jadi bisa lebih ditahan oleh yang sisi luar, yang mana lebih padat, lebih full. Kemudian di sini itu lebih renggang, sehingga nanti bisa
dibuat space untuk midsole-nya bekerja gitu ya, mengembang dan bergeraknya seperti ini, seret. Nah, seperti itu. Cuman ini akan berbahaya bagi teman-teman yang overpronasi atau yang benar-benar bisa sampai ke dalam banget untuk strike ke tanahnya itu sampai ke dalam banget seperti ini, terlalu mengandalkan arc-nya gitu ya. Terlalu dalam itu juga nggak terlalu bagus. Meskipun sebenarnya untuk carbon plate-nya sendiri itu wing carbon plate atau carbon plate yang ada sayapnya, kalau teman-teman bisa lihat ini untuk menjaga kestabilan, untuk menjaga biar nggak terlalu overpronasi lah ya. Meskipun demikian efeknya sendiri menurut saya karena memang foamnya sendiri udah empuk banget, jadi ya pasti kestabilan menjadi sebuah hal yang agak sulit dicapai gitu ya. Meskipun kalau Hoka berusaha banget udah dual density, yang atas dikasih agak dense sedikit biar lebih stabil, kemudian carbon plate-nya juga dikasih penahan, dikasih wing di sini sehingga lebih tertahan lagi. Cuman ya tetap aja ini karena empuk jadinya ya tetap empuk gitu ya. Tetap usahanya dijalanin, tapi untuk teman-teman yang benar-benar overpronasi parah, saya rasa bakal agak kesulitan menggunakan sepatu ini. Untuk carbon plate-nya sendiri menurut saya bener-bener enak banget. Carbon plate-nya itu menurut saya pop up-nya itu sinkronisasi dengan midsole-nya itu luar biasa. Midsole-nya ini kan empuk banget. Tapi empuknya itu bukan yang ambles, tapi bisa memberikan energi return yang luar biasa, dan disinkronisasi dengan carbon plate-nya itu bikin saya takut terlalu manja pakai sepatu ini. Saya merasa susah banget pelan pakai sepatu ini karena untuk easy run saya kan pace 6 ya. Dengan effort yang sama itu saya bisa pace 5 loh, pace 5 akhir meskipun 50-an gitu ya. Dengan effort yang sama kayak biasanya saya easy run. Saya kencengin dikit udah mau masuk pace 4. Masuk pace 4 itu kayak nggak ada effort yang berlebihan yang menurut saya biasa saya lakukan untuk mencapai pace tersebut gitu ya. Jadi enak banget dipakai kenceng. Semakin dipakai kenceng, semakin enak. Apalagi kalau bisa memanfaatkan rocker teknologinya, bisa memanfaatkan foamnya gitu ya. Itu bakal mendapatkan sensasi stride atau langkah kaki itu kayak ada yang ngebantu aja. Dan menurut saya ini benar-benar pure racing shoes. Karena pada saat kita toe off itu kerasa banget energy return daripada carbon plate-nya. Resikonya adalah bagi teman-teman yang makainya terlalu pelan, carbon plate-nya bakal terasa lebih bikin pegel kaki lah. Kayak bikin gampang capek kalau terlalu pelan. Sebenarnya kalau kenceng juga sama aja, hantamannya akan lebih tinggi, cuman mungkin akan lebih proper menggunakannya gitu. Manfaatnya akan lebih kepake. Kalau pelan-pelan kayaknya bukan peruntukannya ya, karena ini sepatu racing ya. Harusnya dipakai balapan, dipakai kenceng gitu, bukan dipakai untuk santai atau pelan-pelan. Jadi ya kalau dipakai sesuai peruntukannya saya rasa ini kayak monster sih. Feel terakhir seperti ini dari sepatu racingnya Hoka adalah Hoka Rocket X2, yang mana itu menurut saya sepatu racingnya luar biasa. Ini bahkan even better. Ini sepatu racing terbaiknya Hoka sejauh ini sih menurut saya. Lanjut ke outsole-nya. Untuk outsole-nya sendiri teman-teman bisa lihat desainnya, yang rubbernya adalah yang berwarna hijau, nggak full cover jelas karena takut terlalu berat. Rubbernya sendiri menurut saya kinerjanya cukup bagus di pemakaian pertama, nggak ada masalah sama sekali. Saya pakainya itu di aspal yang agak basah-basah dikit, bekas hujan malamnya. Saya pakainya pagi-pagi gitu. Kemudian untuk traksinya lumayan, walaupun pas hujan juga ada slidingnya dikit, cuman nggak yang parah-parah banget, jadi masih bisa diandelin banget kalau di aspal menurut saya. Tapi kalau di pasir saya belum cobain, saya nggak ngerti gimana kondisi atau rasanya dipakai di atas pasir ataupun di atas gravel mungkin gitu ya. Cuman mungkin ya bukan peruntukannya juga sih sebenarnya ke arah sana. Kemudian untuk umurnya sendiri saya nggak bisa ngeprediksi karena ini termasuk tipis ya. Racing shoes harusnya setipis mungkin, nggak usah banyak-banyak gitu ya. Ini termasuk normal di racing shoes. Kemudian yang di belakang ini juga cuman sekedar ada aja untuk melindungi foamnya. Tapi kalau tumpuan utama harusnya kalau yang menggunakan sepatu racing shoes adalah yang udah terbiasa mid strike atau forefoot strike bahkan gitu ya. Jadi bukan yang bener-bener pemula yang baru lari yang bisa memanfaatkan segala fitur yang ada di sepatu ini. Hoka Cielo X1 2.0 ini benar-benar menjadi penantang utama untuk kategori racing shoes di tahun 2025 ini. Bisa jadi ini menjadi nominasi nantinya di Best Racing Shoes di 2025, tapi bakal kita tunggu apa aja
yang akan rilis di bulan-bulan ke depan untuk kategori racing shoes. Mungkin itu saja yang bisa saya bahas dari Hoka Cielo X1 2.0 ini, tapi balik lagi itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget gak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video yang bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.